Ah, Gibran? Belum. Astagfirullah ya. Luar biasa euforianya ya. Gibran katanya masih dijabat oleh Bapak Haji Ma'ruf Amin ya. Nah, tadi Istana Presiden, Wakil Presiden, nah itu di sebelah kirinya bersebelahan dengan Gedung Balai Kota Provinsi Jakarta ya. Ya itu dan sekaligus menjadi tempat kerja resmi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kemudian ada juga Perpustakaan Nasional. Nah, tentunya Bapak Ibu juga bisa memasuki ke dalam Perpustakaan Nasional, yaitu dengan ketinggian 126 meter dan terdiri dari 24 lantai ya. Nah, itu juga di ujung Jalan Merdeka Selatan terdapat Gedung Kedutaan Besar Negara Amerika Serikat. Oke, kalau kita lihat di sisi ataupun di depan kita ini ada Tugu Monas ya. Tugu Monas ini tentunya berdiri di area luas tanah 80 hektar yang pada zaman dahulu dibangun pada tahun 1959 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno tahun 1961 ya. Nah, ini arsitek pembangunan Tugu Monas ini yaitu Bapak Frederick Silaban. Nah, terus ditemani juga ataupun didampingi oleh Bapak Sudarsono dan Insinyur Ruseno ya. Kemudian Tugu Monas sendiri memiliki ketinggian 132 meter dan di puncaknya ada lidah api ataupun obor yang terbuat dari perunggu seberat 14,5 ton dan dilapisi emas seberat 50 kg ya. Di situ ada Mas Bayu, Mas Asep, bukan ya, Mas Murni maksudnya. Nah, ini di depan kita ini juga ada Museum Seni Rupa Modern dan Kontemporer ataupun Galeri Nasional Indonesia. Ini dia Galeri Nasional Indonesia. Mas, ini Galeri Nasional terletak di jalan mana? Nah, masih berada di Jalan Medan Merdeka Timur ya. Nah, tapi Bapak Ibu, bangunan sejarah Galeri Nasional ini pada zaman dahulu dipergunakan sebagai asrama wanita, yaitu pada masa pendidikan Hindia Belanda. Ini yayasan Kristen milik Belanda pada zaman dahulu. Kemudian difungsikan menjadi cagar budaya sebagai museum seni rupa dan kontemporer, begitu ya. Oke, terus lanjut lagi, kita sekarang sudah berada di Jalan Merdeka Timur. Nah, tadi Merdeka Selatan patokannya Gedung Balai Kota. Medan Merdeka Timur patokannya Stasiun Gambir ya. Ini Stasiun Gambir pada zaman dahulu itu bernama Stasiun Welton Freda yang sudah beroperasi sejak tahun 1873. Nanti Bapak Ibu kalau melintasi Jalan Gambir ini, nah ini tiang yang di situ itu nanti ada sejarah, tulisan sejarah Stasiun Gambir ya. Nah, tadi saya sebutkan Stasiun Gambir dahulunya bernama Stasiun Welton Freda, berganti lagi menjadi Stasiun Batavia Koningsplein ya. Nah, kalau kita ketahui bahwasanya seluruh stasiun rel kereta api ini kan pada zaman dahulu itu ada di bawah ya. Nah, di tahun 1950 terjadi perombakan ataupun revitalisasi pada stasiun tersebut ya. Dari Stasiun Batavia Koningsplein berganti nama menjadi Stasiun Gambir hingga pada saat ini ya. Dan di dalam Stasiun Gambir, Bapak Ibu, terdapat juga layanan bus Damri yang tentunya melayani rute menuju ke kawasan Bandara Soekarno-Hatta ya. Oke, terus informasi juga untuk layanan bus Transjakarta City Tour ini kami beroperasi setiap hari ya, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Nah, kalau Bapak Ibu di rumah ada kalender, ada tanggal merahnya, kalau kami hitam semua. Artinya kami beroperasi setiap hari ya, dari jam 10 sampai dengan jam 5 sore. Nah, untuk jam 5 sore ini closing aja ya penurunan. Jadi untuk pemberangkatan akhir dari titik Irti Monas tadi itu jam 4. Nah, berarti udah mau tutup ya, sekitar 10 sampai 20 menit lagi. Nah, ini kita sudah memasuki kawasan Masjid Istiqlal. Dalam bahasa Arab, Istiqlal ini memiliki arti yaitu kebebasan ataupun kemerdekaan ya. Lebih uniknya lagi ternyata Masjid Istiqlal ini diarsiteki ataupun dibangun oleh seorang yang beragama Kristen Protestan, yaitu Bapak Frederick Silaban yang berasal dari Sumatera Utara ya. Ini dibangun pada tahun 1961 yang bertepatan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-16 tahun. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sebelah kiri ada satu tiang menara saja ya. Nah, ini ketinggiannya 6.666 cm. Angka tersebut melambangkan jumlah ayat isi Al-Quran ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ada kubah besar dan kubah kecil. Kubah besar itu kubah utama dengan diameter 45 meter. Tentunya angka 45 ini melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kubah kecilnya itu 8 meter ya. Ini juga melambangkan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Kubah besar itu ditopang oleh 12 pilar.
Kemudian angka 12 ini melambangkan tanggal kelahiran Nabi Muhammad ya. Nah, ini sepintas ada lapangan banteng, di tengahnya ada patung pembebasan Irian Barat ya. Ya, kita lanjut lagi. Masjid Istiqlal ini memiliki 5 lantai sesuai dengan angka 5 ini melambangkan 5 rukun Islam dan juga sholat 5 waktu, begitu ya. Kemudian Masjid Istiqlal tentunya menjadi daya tarik wisata religi yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara, yang juga berdepanan dengan gereja katedral ya yang ada di sebelah kanan, yang merupakan tempat beribadahnya umat Katolik. Sangat harmonis dan sesuai dengan keberagaman umat beragama tentunya. Ciri khas bangunan Eropa yang sudah ada sejak tahun 1905 ya. Nah, ini yang kita lintasin ini ada jembatan Shirathul Mustaqim nih. Jadi Bapak Ibu bisa dari Istiqlal kalau mau berkunjung ke katedral boleh. Intip dulu ada orang nggak ya? Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu kita sudah tiba di tujuan akhir yaitu kawasan Istiqlal Juanda. Bapak Ibu yang ingin melanjutkan perjalanan menuju stasiun Juanda nanti bisa menaiki jembatan penyeberangan atau tersedia juga layanan BRT Transjakarta ya yang tujuan ke Pulau Gadung, kemudian ke PGC ataupun ke Lebak Bulus boleh ya. Silakan Bapak Ibu akan mempersiapkan diri, pastikan barang bawahnya tidak ada yang tertinggal ya. Yang rombongan pastikan tidak ada yang terpisah.